Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Setiawan, penata acara pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan 4 aspek kepegawaian. Selamat menyaksikan. Kang, udahnya dong. Ya, gimana? Aku lagi hamil nih. Kamu lagi hamil? Nggak kelihatan nih bro. Nah, gitu kan kalau lagi hamil boleh cuti kan? Teteh statusnya apa sekarang? P3K Oh, P3K ya. Hamil anak ke? pertama. Oh, anak pertama. Jadi, berdasarkan PP 49/2018 tentang manajemen P3K, juga berdasarkan PKBKN 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti P3K dan surat edaran Menpan RB nomor 13 tahun 2023 tentang pemberian cuti P3K. Itu diatur beberapa jenis cuti. Yang pertama, cuti tahunan, yang kedua cuti sakit, yang ketiga cuti melahirkan, dan yang keempat cuti bersama. Nah, teteh ini berarti masuk yang ketiga tadi, cuti melahirkan. Nah, dalam SE tersebut diatur bahwasannya kalau cuti melahirkan itu bisa 3 kali teh. 3 kali itu anak pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau anak keempat itu udah nggak bisa, paling nanti teteh cutinya cuti besar atau CLTN gitu bisa diatur. Nah, terus karena ini cuti ini merupakan sebuah hak bagi P3K, jadi tetap ketika nanti teteh mengajukan cuti itu tetap dapat gaji dan tunjangan. Gitu enaknya. Udah tahu belum mekanismenya harus seperti apa? Kayak gimana tuh? Nah, nanti aku bantu. Jadi sebetulnya tinggal komunikasi ke fasilitator aja. Terus nanti kita buatkan nota dinas ke biro umum, karena kita kan di lingkungan sekda ya. Karena koordinator kepegawaian sekda itu biro umum. Nanti dari biro umum bersurat ke BKD nanti menggunakan surat cuti teteh. Jadi teteh nanti cuti selama 3 bulan supaya proses melahirkan juga nanti mengurus anak pertamanya lancar kan. Berarti tetap dapat tunjangan gitu. Tetap dapat tunjangan sampai anak ketiga ya, tetehnya 3 kali cuti gitu. Hai guys. Halo Budi, apa kabar nih? Sehat ya. Udah lama banget, sehat banget Kang Budi. Udah lama ya. Kang Budi udah bawa laptop Iya nih, Lagi kebetulan siapa? saudara mau ikut seleksi ini CPNS. Gimana aja sih Kang tips untuk ikut CAS? Belum pada tahu ya? Belum, ini kita kan di honorer Oke, gini deh, aku jelasin ya. Jadi Siap. CPNS itu ada banyak. Kita mau tergantung kita mau jadi CPNS-nya di mana nih. Contoh, kita mau jadi CPNS di kementerian bisa. Kita mau jadi CPNS di pemerintah provinsi bisa. Kita mau jadi CPNS di pemerintah kabupaten kota bisa. Atau bisa juga CPNS itu ketika teman-teman misalkan baru lulus SMA nih. Kalau baru lulus SMA, itu peluang CPNS terbuka banyak. Salah satunya melalui sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu ada STAN, ada IPDN, ada STMKG, ada AKIP, itu banyak. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa akses mau daftar di mana. Beberapa rangkaian seleksinya itu yang pertama administrasi ya. Jadi beberapa dokumen administrasi kayak kartu keluarga, akte ijazah, nilai dan lain sebagainya diupload ke sistem. Nanti panitia akan melaksanakan seleksi. Setelah itu apa nanti TKD namanya ya. Tes TKD itu terdiri dari 3, tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Kalau nanti teman-teman lulus masuk tahap selanjutnya yaitu tes psikotes. Kalau tes psikotes masuk tes kesehatan, nanti wawancara dan tes pusat. Itu kalau jalurnya melalui sekolah kedinasan. Nah, kalau misalkan teman-teman memang sudah berpendidikan strata 1 atau diploma 4 atau diploma 3 dan sebagainya, pantengin aja website. Contohnya kalau kita mau jadi CPNS di kementerian, lihatlah Instagramnya atau websitenya kementerian. Kalau di Kemendagri, saya di Instagramnya Kemendagri, atau di Instagramnya Kemenpan RB. Tapi kalau mau tahapnya provinsi, cek Instagramnya BKD. Nanti di BKD itu selalu ada ITING namanya. ITING itu info penting. Nah, teman-teman bisa akses di situ formasi apa yang dibutuhkan disesuaikan dengan ijazah atau kualifikasi dari teman-teman. Contoh, Kang Jafar misalkan S1-nya terkait dengan manajemen. Nanti
jabatan manajemen ini ada di dinas mana aja sih? Misalkan kayak Amel tentang bahasa Inggris. Nah, nanti yang S1 bahasa Inggris itu tuh ada di dinas mana aja sih? Formasinya berapa? Nah, nanti ketika Teteh dan Akang sudah coba daftar, mengakses, nanti sama akan dilaksanakan tes administrasi dulu. Dokumen administrasi tersebut yang tadi saya bilang seperti contoh akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah, surat dan lain sebagainya, itu nanti diupload, diseleksi. Ketika nanti lulus akan terpanggil untuk namanya tes TKD ya. Salah satunya yang tadi saya bilang tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Kalau nanti teman-teman nilainya di atas ambang batas, itu nanti teman-teman bisa lulus. Contoh, tes dari 3 item tersebut, TIUP itu ada ambang batasnya, misalkan 90. Terus tes wawasan kebangsaan ada ambang batasnya, misalkan 100. Tes kepribadian ada ambang batasnya, misalkan 120. Nah, itu harus lebih tinggi nilai dari ambang batas. Setelah lebih tinggi dari ambang batas, peringkat dari total semuanya harus tinggi. Jadi nanti kalau tinggi, teman-teman akan berada di ranking 1 ya. Ketika katakanlah teman-teman sudah lulus, nanti akan ada rangkaian tes selanjutnya yaitu SKB. Nah, itu terkait dengan bakat teman-teman yang teknis, terkait dengan jabatan yang dilamar pada OPD tertentu. Kalau misalkan Kang Jafar ngambilnya misalkan terkait dengan teknik tata jalan, jembatan, dan bangunan, nanti akan teknis terkait itu. Nah, kalau misalkan di situ juga lulus, barulah nanti tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Itu ada 2 ya, ada CPNS dan P3K. Kalau P3K beda lagi. P3K salah satu persyaratannya minimal sudah pernah bekerja di pemerintahan, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala keterangan kerja itu. Oh iya, Budi, kalau yang bisa daftar CPNS atau P3K itu tuh semua orang bebas warga negara Indonesia atau ada kriteria khusus? Contoh harus umurnya 17 tahun atau contoh siapa aja, laki-laki atau warga Jawa Barat aja yang bisa daftar CPNS itu? Ini CPNS ini terbuka untuk umum, siapapun bisa daftar, yang jelas tidak melebihi ambang usia, yakni 35 tahun. Gitu. Kalau misalkan lebih dari 35 tahun, berarti sudah tidak bisa. Nah, kalau tadi kan Kang Budi menjelaskan bahwa contoh kalau mau ikut informasi contoh di provinsi, kita harus mantengin terus Instagram dari salah satunya BKD Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau biasanya untuk Provinsi Jawa Barat itu tuh dikhususkannya itu di semua formasi atau langsung ditempatkan di dinas-dinasnya? CPNS seperti apa? Kalau CPNS itu kita melamar jabatannya dan OPD-nya. Jadi ketika nanti Kang Jafar S1 komunikasi, misalkan yang Kang Jafar pengen itu jabatan perata humas, nanti OPD itu akan mengeluarkan di mana sih ada jabatan perata humas yang kosong dan bisa diisi oleh CPNS. Salah satu contohnya misalkan di Biro Admin, atau misalkan nanti ada juga, katakan ada juga di Diskominfo. Nanti Kang Jafar milih mau di Biro Admin atau di Diskominfo. Nah, nanti melamarnya itu langsung teknis ke jabatannya dan OPD-nya. Jadi langsung daerah, ya gitu. Terus kalau dari segi nilai kita transparansi, jadi langsung kita dilihat di monitor ketika tes pertama. Betul. Atau tertutup. Betul. Jadi ketika nanti tes itu kan secara teknisnya ya nanti sama bareng per sesi, komputer ada banyak banget, mengerjakan di waktu yang sama dan selesainya bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi ada batas waktu. Ketika Kang Jafar katakanlah selesai mengerjakan, klik enter, keluar nilainya. Ketika nilainya keluar, itu catat aja. Karena nanti di luar pun akan ada papan pengumuman. Jadi siapapun yang enter nilainya lebih tinggi dia akan di atas, yang nilainya rendah ke bawah. Jadi ini transparan. Jadi bisa terpantau oleh semua orang ya. Dan ketika sebelum masuk pun nanti pintunya disegel. Jadi memang di tempat itu clear area, nggak ada satu orang pun yang bisa masuk kecuali panitia. Kang Budi, coba lihat nih, apa sih bedanya pola karir horizontal sama pola karir diagonal? Oh itu, itu kan pola karir horizontal dengan diagonal ya. Itu tuh diatur dalam Pergub 88 tahun 2022. Itu ada di pasal 5. Jadi pola karir horizontal seperti kita ketahui bersama kan, kalau horizontal garisnya seperti ini ya, garis biasa lurus. Nah itu tuh
ibaratnya kita jabatan pelaksana di Biro Admin pindah ke jabatan pelaksana lagi misalkan di BKD atau misalkan di Disparti. Contoh lainnya misalkan seorang jabatan administrator, kabid, anggaran misalkan dia mutasi di jabatan yang setara misalkan ke kabid di Bakes Bangko. Nah itu pola karir horizontal. Tujuannya untuk apa? Salah satunya mungkin untuk fleksibilitas, menambah pengalaman kerja dan lain sebagainya. Nah kalau diagonal itu kan secara matematis ya katakan diagonal kan garisnya ke samping ya, tapi ke atas. Nah itu tuh sebuah pola karir. Misalkan kita jabatan pelaksana itu mendapatkan promosi ke Kasubag TU, jadi ada peningkatan dari jabatan sebelumnya. Atau saya misalkan jabatan fungsional ahli muda dipromosikan menjadi Kabag TU di mana, atau menjadi kabid di mana. Atau saya jabatan fungsional ahli pertama menjadi Kasubag di mana. Nah gitu kita bisa contohkan itu yang setara ya. Jadi misalkan jabatan fungsional ahli madya ke kabid itu kan setara, atau jabatan fungsional ahli muda ke Kasubid atau Kasubag, atau misalkan jabatan pelaksana ke jabatan pelaksana lagi, atau JPT ke JPT lagi. Kalau jabatan yang diagonal tadi itu ada peningkatan dari jabatan sebelumnya, yang sebelumnya misalkan eselon 4 menjadi eselon 3 seperti itu. Saya juga kepikiran kemarin ya, ada beberapa peluang bagi kita ASN untuk promosi. Peluang bagi kita ASN untuk promosi selain kita ngejar struktural ya, artinya struktural itu kan kita harus IP ASN-nya bagus, nilai IKI sehari-harinya per bulannya itu harus bagus kan 100. Terus kita harus EOTM, kita harus ikut seleksi prestasi supaya box talent kita ini nanti ada di box talent 9. Ketika kita di box talent 9, review kiri kanan kiri bagus, atasan bawahan, bawahan atasan bagus, kita punya kesempatan nih nama kita akan muncul nanti di salah satu titik di box 9 tersebut. Tapi selain itu ada juga nih pola peluang promosi ini di fungsional. Jadi kalau misalkan Bro menguasai ilmu, katakanlah ilmu kearsipan ya, sering kan berapa tuh SPJ diatur ya, diklasifikasikan selama kurang lebih 2 tahun akumulatif itu sudah bisa mengikuti tes jabatan fungsional. Nah ketika masuk tes jabatan fungsional jenjang ahli pertama, katakan arsiparis, itu udah salah satu peluang kita untuk promosi. Karena secara kelas kita sekarang katakanlah kelas 7, ketika nanti kita jadi jabatan fungsional kelas ahli pertama itu sama dengan kelas kita pertama menjadi kelas 8 itu bro. Ini pun bisa infonya, mungkin nanti ada info bagus bisa info lagi. Iya, penting kita semangat aja. Semangat. Kita lah sebagai PNS baru ya, ada beberapa strategi atau langkah kita untuk mendapatkan peluang promosi. Salah satunya yang jelas kita harus selalu mengupdate IP kita ya, indeks profesionalitas ASN. Jadi kalau kita punya sertifikat apa dan sebagainya selalu diupdate terus tuh di siap jabar. Selanjutnya di setiap triwulan kan selalu ada tuh namanya EOTM. Nah kalau kita ingin mendapatkan EOTM, paling tidak kita kan harus bekerja dengan sangat baik. Bekerja dengan sangat baik berarti kita akan memberikan kemampuan kita untuk semuanya gitu. Nah, itu salah satu faktor kita bisa menjadi EOTM kan bukan hanya penilaian dari atasan ke bawahan, tapi juga antar teman, juga prestasi yang kita miliki. Dan seleksi menjadi pegawai EOTM itu kan ada beberapa tahap ya. Salah satunya administrasi, terus nanti ada voting tiap personal, ada juga penilaian pimpinan, wawancara dan sebagainya sampai dengan nanti EOTM. Nah itu akan menjadi salah satu bobot target, bobot atau apa ya, indikator box talent kita nanti naik. Yang semula katakanlah kita box 5, kita bisa menjadi box 7 karena nilai tadi. Di satu sisi ada juga seleksi PNS berprestasi, kategori The Future Leader dan lain sebagainya. Nah kalau kita ikut itu bobot poinnya juga besar. Kayak tadi, ketika kita EOTM kita akan mendapatkan bobot poin 6. Jadi nanti di sumbu X dan sumbu Y itu, terutama sumbu Y nya, nanti kita akan mendapatkan bobot poin tambahan. Jadi mendorong nilai box kita lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita sudah IP ASN yang bagus, nilai kinerja yang aktivitas itu, yang IKI itu bagus,
ditambah lagi kita ikutan seleksi PNS berprestasi, terus kita juga LTM, pasti kan pimpinan melihat juga nanti dari Badan Kepegawaian Daerah, terutama tim penilai kinerja, memetakan box talent kita. Ketika kita berada di box talent 9, otomatis kita akan menonjol, dan itu salah satu potensi atau cikal bakal pertimbangan nama kita akan diusulkan untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi dari kita hari ini, kayak gitu. Itu kan kalau berdasarkan prosedur ya Kang ya. Kalau misalnya kita pengen mutasi pribadi nih sesuai dengan passion kita. Kalau itu kalau tadi kan sesuai administrasi gitu ya Kang, dari prestasi yang kita upload itu nanti berarti pengajuannya dari BKD. Kalau ini berdasarkan passion yang emang kita mau gitu, gimana ya Kang prosedurnya? Mungkin nyambung dari yang tadi ya. Tadi kan katakanlah kita sedang berbicara tentang peluang promosi. Nah, selanjutnya ketika kita merasa, duh kayaknya ini bukan passion kita nih di sini, kita ingin yang betul-betul bidang sesuai dengan passion kita. Nah, itu diatur dalam Perbuk Jabar nomor 88 tahun 2018. Nah, itu tuh tentang penyelenggaraan manajemen karir PNS. Itu tuh jadi ada salah satunya kalau kita ingin melaksanakan mutasi ya, usul mutasi atas permintaan sendiri. Nah, saya akan menjelaskan alurnya. Jadi yang pertama itu kita secara pribadi bersurat ke OPD tujuan kita. Katakan hari ini kita di protokol, kita sebenarnya passion nih di bidang kepariwisataan, misalkan di Diskarbud. Nah, kita bersurat surat sendiri itu ditujukan ke OPD tujuan Diskarbud. Nah, ketika kita mengajukan ke Diskarbud, nanti dari Diskarbud itu dia akan melihat anjap ABK yang ada di Diskarbud. Ketika dilihat ternyata jabatannya sama, misalkan Teteh sekarang itu analis protokol ya kelas 7, nanti di sana misalkan ngambil analis kepariwisataan sama kelas 7 tuh, itu bisa. Dan ternyata di sana anjap ABK-nya kosong jabatan tersebut. Nah, nanti si OPD yang bersangkutan di Diskarbud itu akan membuat namanya usul mutasi atas nama Teteh. Nah, itu nanti usul mutasi itu akan dikirimkan ke BKD. BKD akan menerima usul mutasi tersebut. Nanti Teteh harus melengkapi beberapa berkas persyaratan, diantaranya SK kenaikan pangkat terakhir, SKP 2 tahun terakhir bernilai baik, terus usul pribadi, terus usul dari OPD tadi, surat keterangan tidak dalam temuan inspektorat, bebas dari temuan inspektorat yang mengeluarkan surat hukuman bebas disiplin, juga surat bahwa Teteh ini tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau izin belajar. Nah, nanti si berkas-berkas tersebut setelah dicek oleh BKD akan diputuskan oleh namanya tim penilai kinerja. Nah, tim penilai kinerja ini nanti akan memberikan pertimbangan, dan tim penilai kinerja ini sudah termuat dalam capbook. Jadi ada capbooknya nih tim penilai kinerja, nanti akan melihat apakah Teteh layak atau tidak dialihkan atau dipindahkan dari OPD saat ini ke OPD tujuan Teteh. Ketika nanti dinyatakan layak atau bisa, nanti dari BKD itu akan membuat dua SK. Yang pertama SK mutasi Teteh, yang kedua SK pengisian jabatan pelaksana Teteh. Jadi terhitung mulai tanggal SK itu diberikan ke Teteh, berarti Teteh sudah resmi alih tugas. Prosesnya lama nggak Kang? Nah, prosesnya sih sebetulnya kalau sesuai dengan alurnya itu nanti berjenjang. Yang kita tunggu itu adalah TTE-nya nanti. TTE-nya nanti nggak harus dari kepala BKD, itu nggak akan lama sih. Yang jelas proses perekrutan atau pindah tadi itu tidak dipungut biaya gratis. Gitu. Oke, makasih Kang penjelasannya. Itu bermanfaat banget buat aku ASN yang ingin lebih baik ke depannya. Nah, itu. Semoga akan juga sukses selalu. Ya, Hei Bud, wih, sehat. sehat, beres ya? Baru selesai. Ini Bud, baru mau ke depan. mau tanya dong buat kenaikan pangkat. Naikkan pangkat. Oh, naik pangkat. Pangkat gimana? Oh, selamat dulu. Siap. Enak ngobrol dulu. Kita sambil duduk. Situ aja, situ dudukkan. Gimana? Jadi rencana naik pangkat nih. Naik pangkat di bulan Desember nih. Buat pengajuannya kapan ya kira-kira? Oh, jadi ini kalau kenaikan pangkat itu
Terus tahun ini sekarang ini sesuai dengan peraturan kepala BKN nomor 4 tahun 2023. Jadi periodisasi kenaikan pangkat itu ada 6 kali. Jadi setiap PNS sekarang bisa naik pangkatnya di 6 periode. Kalau dulu kan sebelumnya hanya 2 kali. Jadi diuntungkan nih kita nih. Kalau Om Ica CPNS tahun berapa? 2020 bulan apa TMP? Desember. Oh Desember. Berarti kalau 6 kali di 1 Oktober. Nah sekarang gini aja. Sebenarnya kalau naik pangkat itu kan yang pertama gratis ya, layanannya gratis. Terus kita bisa melakukannya mandiri. Yang mandiri itu caranya buka di siap jabatannya, dicek nih, pastikan SK pengangkatan pertama CPNS ada, SK PNS-nya ada, SKP 2 tahun terakhir sudah terupload. Kan biasanya SKP nih suka lupa nih terupload. Sama nanti kita koordinasi ke fasilitator. Kebetulan nanti karena sebelumnya saya di BKD, saya tahu nanti, tapi tetap berjenjang karena pengusulan itu lewat fasilitator OPD. Jadi nanti kita bantu ngobrol juga dengan fasilitator di sini, Teh Mela. Yang penting dokumen-dokumen yang tadi disiapkan. Setelah itu tinggal menunggu nanti dari fasilitator akan mengirim ke fasilitator OPD di biro umum kita pusat. Nanti setelah itu ke BKD, tinggal itu boleh nanti ada SK kenaikan pangkatnya, layanannya gratis ya sesuai kayak gitu. Tadi yang disiapkan tuh SK CPNS, SK CPNS, SK PNS, SKP 2 tahun terakhir, sama yang melaporkan kan itu harus kita infokan fasilitator. Kalau kita nggak infokan bahaya nanti kita kelewat. Kalau misalnya tidak diajukan, kelupaan misalkan. Kelupaan nanti artinya kenaikan pangkatnya tidak sesuai dengan periode. Yang seharusnya bulan Desember ini naik pangkat, tapi karena di 1 Oktober lupa misalkannya, atau ada SK yang tidak dimuat di siap jabat, itu nanti bisa tidak BTS gitu, berkasnya tidak lengkap nanti. Oke. Jadi pokoknya sekarang lengkapi aja berkasnya lah teman, sambil biar kan kita kegiatan padat. Kadang itu suka lupa. Saya ingetin juga jangan lupa nih PSN. Siap. Itu udah aman lah. Ya udah. Siap. Lanjut rapat lagi. Oke. Nomor tulisan. Ya udah itu. Selamat ya naik pangkat. Ya dari jam istirahat. Oh ya bro, gimana? Udah kemarin kan naik pangkatnya aman? Aman. Wah, 3B sekarang ya. Gini. Jadi sebetulnya kenaikan pangkat itu bukan hanya kenaikan pangkat reguler ya. Ada juga kenaikan pangkat luar biasa namanya, KPLB. Sekarang kan udah 3B, saya juga sama udah 3B. Baiknya kita bikin strategi, kita ikutan seleksi PNS berprestasi, ada kategori future leader dan lain sebagainya. Kalau saya saranin sih kita ikutan yang future leader aja, siapa tahu kita menang. Kalau kita menang nanti kita bisa diusulkan untuk mengikuti seleksi kenaikan pangkat luar biasa. Sekarang 3B, tahun kemudian naik jadi 3C lebih cepat, tapi minimal 1 tahun di pangkat yang sekarang. Jadi mungkin setahun kita full bikin konsep apa yang mau kita bahas di seleksi PNS berprestasi. Jadi supaya tahun depannya ketika diusulkan itu sudah bisa. 1 tahun. 1 tahun. Itu cepat ya 3B sekarang. Tunggu 1 tahun depannya udah 3C. 3C. Selamat malam, sehat kan? Pak izin ada titipan. Oh, ya, dari siapa? Tadi bilangnya dari Pak Marcel. Pak Marcel? Iya. Oh iya. Katanya udah izin ke Bapak udah WhatsApp. Oh, belum sih. Oh gitu. Nanti saya cek Pak Marcel ya. Iya. Titipan Pak apa ya? Marcel. Sebentar Pak ini. Pak Marcel. Iya. Dari Pak Marcel katanya udah WhatsApp. Tadi ada yang WA sih, tapi saya nggak tahu. Wih, apa nih?
kayaknya uang nih Kang. Oh iya, bentar. Tadi Pak Marsha bilangnya apa? Bilangnya cuma titip aja buat Pak Budi, katanya nitip. Oh, udah saya tanya apakah udah ada janji atau belum? Katanya udah WhatsApp, udah ada janji juga. Oh, belum. Waduh. Ini uang nih. Wah. Bahaya nih Kang, kayaknya ini gratifikasi nih kayaknya nih. Soalnya tadi ada yang WA saya. Nah, WA-nya itu katanya mau koordinasi. Mungkin karena tahu jabatan saya saat ini ajudan Pak Sekda, mungkin ini ada keperluan nih, kepentingan nih, makanya dia todong gitu. Nah ini untuk kita ketahui bersama aja kan. Jadi nanti itu kalau menerima lagi sesuatu yang titipan, dikonfirmasi dulu, dibuka dulu isinya. Kalau kayak gini kan udah jelas ya ini uang. Nah kalau uang nggak usah diterima, tapi kecuali misalkan plakat isinya atau misalkan baju bisa kita terima, karena kan kalau kita semua kan sebetulnya diatur oleh PP 94 ya, PP 94 dan Perda BKN. Nah itu tuh mengatur kurang lebih aparatur sipil negara itu tidak boleh memberi dan menerima gratifikasi. Nah gratifikasi contohnya salah satunya uang, tiket pesawat, fasilitas hotel dan lain sebagainya. Di luar itu kita bisa juga menerima uang kalau kita kalau di pasal 2 itu Perda BKN, kalau kita sebagai narasumber, nah kita berhak tuh menerima uang. Tapi kalau kayak gini mungkin uang koordinasi lah. Kalau saya kasih contoh mungkin ini pelicin begitu. Nah itu nggak boleh. Gitu. Nah tugas kita bersama setelah ini mungkin kita cari orangnya. Nanti saya cek dulu di HP, kalau misalkan memang itu betul yang Pak Marcel tadi ya, siapa Marcel, kita hubungi, kita kembalikan gitu. Nah nanti juga Akang kalau misalkan nerima lagi ternyata isinya uang, Akang coba kembalikan tapi dia nggak mau, tetap Akang bilang aja uangnya akan saya terima tapi akan saya laporkan. Nah kita nanti laporkannya bisa di website www.kpk.go.id. nanti kita ngisi nama pelapornya siapa, nama terlapornya siapa, alamat jelas, gratifikasi yang diterima apa, nanti kronologinya apa, nanti kita laporkan melalui email supaya ya kita kan, kalau saya pribadi sudah mendapatkan gaji, tunjangan dan lain sebagainya, itu yang hak untuk saya. Akan juga kan sama, dapat gaji gitu. Nah jadi kedepannya mungkin kita evaluasi bersama ya, ini juga pelayan kita semua, karena ya memang tidak jarang saat ini banyak orang-orang yang dalam tanda kutip bisa memanfaatkan situasi dan momentum menggunakan pelicin, salah satunya mungkin uang. Kalau saya mungkin tergoda, Akang mungkin tergoda, Akang kan bisa aja langsung lipat ini kan ngelapor ke saya, atau kalau saya tergoda saya ambil aja, lumayan gitu kan. Padahal ya sebetulnya orang itu juga belum tentu kita fasilitasi. Jadi intinya kita dikasih uang ataupun tidak, dikasih pelicin atau tidak, ya itu tidak merubah tidak merubah keputusan. Kayak misalkan saat ini bertugas sebagai ajudan, bisa memfasilitasi siapa yang akan bertemu dengan beliau. Nah kita harus selektif. Kalau memang itu sudah janji dengan beliau dan ada izin dengan beliau, baru kita bisa. Tapi kalau itu pribadi, kesana memaksa, kita belum tahu, belum mendalaminya, ya itu jangan. Nanti tolong kasih tahu juga ya ke teman-teman yang lain. Paling saya dikoordinasikan lagi ke teman-teman yang lain biar mereka juga paham tentang hal ini. Betul. Ini pegang dulu aja di Akang, saya ambil handphone lagi, saya coba hubungi orangnya, saya suruh balik. Nanti kebetulan karena saya ada rapat malam ini Zoom, ini saya minta tolong Akang kasih ke orangnya, tolong sampaikan hal yang tadi. Kalau beliau tetap nggak mau menerima, ya akan kita laporkan. Ya terima kan kita laporkan. Siap ya kan? Siap. Terima kasih atas pencerahannya. Siap. Iya. Siapa? Ya, istirahat. Aduh, Pak Marcel mana ya? Ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Budi. Aduh,
Oh, ini Gimana Pak Budi? ini dengan apa? Pak Marcel ya? Iya betul Pak Budi. Tadi saya ke rumah dinas, tapi kebetulan Pak Budinya lagi ada agenda sama Bapak. Jadi tadi saya nitip ke security Pak Budi. Lumayan lah buat ngopi. Wah, apa tuh Pak? Maksudnya Pak, nitip apa nih Pak? Enggak, ini cuman buat koordinasi aja biar lancar Pak Budi. Tadi saya nggak sempat ketemu Pak Budi, jadi dititip dulu sama security. Mohon diterima Pak Budi ya. Gini Pak, jadi kami sampaikan ya, mohon maaf. Saya kan sebagai aparatur sipil negara Pak, saya ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94, ada juga oleh PRKBKN. Itu sebagai ASN, karena saya telah menerima gaji, tunjangan dan sebagainya, itu saya tidak berhak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun Pak. Nah, salah satu jenis gratifikasi itu selain fasilitas hotel, tiket, pesawat dan lain sebagainya itu berupa uang Pak. Nah, ketika saya cek, jadi kronologisnya gini Pak, Bapak ini kan sebetulnya belum pernah ketemu dengan saya ya. Saya juga, Betul. Bapak juga baru WA saya kan. Saya Ya, juga betul. belum ada janji apa dan lain sebagainya. Bapak tiba-tiba kasih uang ke saya dengan dalih koordinasi, itu nggak boleh Pak. Itu termasuk ke dalam gratifikasi, dan apapun yang Bapak serahkan ke saya, kondisi hari ini itu tidak akan mempengaruhi perlakuan saya ke Bapak Pak, karena saya jadi ASN ini diatur oleh undang-undang, itu termasuk gratifikasi. Nah, saya jujur merasa sangat tidak berkenan Pak ketika Bapak tiba-tiba ngasih nominal begitu ya, uang tunai yang jumlahnya fantastis menurut saya Pak. Saya sudah dapat gaji dan tunjangan Pak, jadi mohon maaf, uangnya saya akan kembalikan. Jadi saya mohon Bapak datang ke sini Pak. Kalau Bapak nggak datang ke sini, saya akan terima uangnya, tapi dengan catatan Pak, saya akan laporkan ini ke KPK Pak. Aduh, jangan Pak Budi, itu anggap aja buat ngopi, perkenalan kita aja Pak Budi. Aduh, nggak bisa Pak. Saya mohon maaf ini Pak, kalau masalah ini saya nggak bisa terima Pak. Saya sudah dapat gaji dan tunjangan Pak, menurut saya itu udah lebih dari cukup Pak. Jadi saya nggak perlu lagi tambah-tambah Pak. Betul Pak Budi, itu cuma buat liburan aja sama keluarga Pak Budi. Mau diterima Pak Budi. Aduh. Saya nggak punya niatan apa-apa lagi kok Pak Budi. Aduh, enggak Pak. Gini aja Pak. Mohon maaf nih, saya agak tegas nih Pak. Intinya hari ini juga, malam ini juga Pak, Bapak sekarang ke rumah dinas dan ambil kembali uangnya. Saya akan titip di security. Kalau misalkan Bapak nggak ambil dalam waktu ya 1x24 jam Pak, akan kami laporkan Pak. Kang, barusan saya sudah telepon yang namanya Marcel itu yang tadi ngasih lukisan ya. Saya udah tegur, itu kan salah satu bentuk tindakan nyogok lah gitu ya. Dan saya, kalau dia nyogok, saya berarti menerima gratifikasi antara saya dengan dia, itu sama-sama bersalah. Salah satu perilaku korupsi. Nah, saya sudah telepon. Oke, nanti mungkin kurang lebih 30 menit sampai 1 jam akan datang tuh yang namanya Marcel. Nanti titipan yang tadi kasihkan kembali, terus mau kasih tahu. Ya, Pak Marcel, silakan Pak, masuk dulu. Pak, mohon maaf, tadi saya dimarahin sama Pak Budi. Katanya kan Bapak udah ada janji, tapi belum sama Pak Budi. Oh iya, maaf, soalnya saya juga belum koordinasi dulu sama Pak Budi, sama yang tadi saya bawa itu. Ya, lain kali Pak, Bapak jangan kayak gitu Pak. Itu kan bingkisan itu kan saya nggak tahu isinya apa, ternyata uang. Nah, Pak Budi tidak mau menerimanya dikarenakan itu gratifikasi Pak. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Apa ya? Ya, jadi ini jangan Pak, jangan. Kan tadi saya udah bilang jangan sampai ada mengasih apapun ke pemerintahan, kan saya udah digaji sama negara.